Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nugraha dari 83 Arsen 17. Pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di MTS Negeri 4 Jakarta. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri. Baik, Bapak perkenalkan, nama saya Agustin Hari, guru IPA di MTS Negeri 4 Jakarta. Mata pelajaran yang Bapak ajari berarti hanya IPA ya Pak? IPA. Hanya IPA. Berapa jam Bapak Agus mengajar dalam satu hari? Dalam satu hari nggak bisa, hitungannya kalau di sekolah adalah dalam satu pekan. Satu pekan. Dalam satu pekan Bapak mengajar 24 GP, ditambah dengan penanggung jawab laboratorium. Kira-kira Agus sudah berapa lama mengajar di MTS Negeri 4 Jakarta? Sesuai dengan SK Bapak, yaitu mulai tahun tanggal 16 Juli ya? Juli 2001. Bapak bawa Sudah lama sekali Pak Ustadz. ya datang dari SK MTS Negeri 4. Apakah ketika Pak Ustadz Agus masih anak-anak, Pak Ustadz Agus bercita-cita ingin menjadi guru IPA? Kalau cita-cita enggak, saya justru cita-citanya lebih tinggi. Saya ingin menjadi seorang dokter, sehingga saya ingin jadi orang kaya. Sehingga dengan kekayaannya mungkin saya akan meningkat. Dan pandangan saya ke depan pada saat itu, kalau saya jadi orang kaya, apa yang saya inginkan akan mudah karena tua pada saat itu. Tapi ketika kelas 9 atau tepatnya kelas 3 SMA, terinspirasi dari suatu hadis, idza mata itu adam in qata'a amalu, maka salah satunya saya lihat mungkin dengan ilmu saya dapat menjadi jaya. Itulah kemudian saya beralih ke pendidikan. Ya, izin selanjutnya. Perjalanan Pak Ustadz Agus sehingga bisa menjadi seorang guru IPA. Memang sesuai dengan pendidikannya. Ketika saya pendidikan, karena background saya adalah tadinya karena ingin jadi dokter, tentunya saya akan menjalur jalur eksak. Kemudian dari jalur eksak di kelas 3 SMA, kemudian saya ngambil pendidikan IPA, ilmu pendidikan. Apakah Pak Ustadz Agus sangat menyukai pekerjaan Pak Ustadz saat ini, yaitu menjadi seorang guru IPA? Oh sangat. Itu sangat, karena itu menjadi impian saya menjadi guru yang luar biasa. Suka dan duka Pak Ustadz Agus selama mengajar di MTS Negeri 4 Jakarta? Kalau dibandingkan suka dan dukanya, saya banyak sukanya. Pak Ustadz. Mimpi saya adalah ingin mengantarkan seluruh peserta didik saya akan mendorong mereka akan berpikir secara kritis, karena ilmu IPA itu berpikir secara kritis, analisis. Itulah saya menggambar bagaimana di dalam setiap materi pembelajaran IPA saya selipkan cara berpikir kritis dan analisis. Ya, terima kasih. Apakah Bapak Ustadz Agus sudah diangkat menjadi PNS? Ya, alhamdulillah saya diangkat pada PNS terhitung tanggal 1 Maret 1995. Jadi sebelum saya ditempatkan di MTS 4, saya mutasi nih. Sebelumnya saya ditempatkan di SK-nya di MTS Negeri 8 Jakarta Barat. Kira-kira metode pembelajaran seperti apa yang Pak Ustadz Agus pakai buat ngajar di kelas MTS Negeri 4 Jakarta? Oh banyak. Oh ya, dalam IPA itu banyak ya. Ada yang metode praktikum, ada metode ceramah, kemudian ada metode yang namanya sosiodrama, ya, bisa. Ada juga, tapi umumnya adalah dengan mengerjakan lembar kegiatan siswa, lembar kerja siswa. Apakah dengan metode yang Pak Ustadz Agus pakai, anak-anak bisa menyimak atau mendengarkan apa yang Pak Ustadz Agus sampaikan? Kalau menyimak, karena kompetensi manusia adalah ada 3 bagian dalam gaya manusia. Itu anugerah yang Allah titipkan. Ada yang auditory, mendengar, ada yang visual, melihat, dan ada yang kinestetis, melakukan. Nah, dalam pembelajaran ini kita semuanya harus melibatkan ketiga unsur tersebut, ya. Dengan bagaimana mereka yang audio, maka saya tayangkan PPT-nya. Bagaimana yang dengan visual, maka saya terangkan materinya. Bagaimana yang kinestetis, saya suruh membuat gambarnya. Ya, itu PPT yang saya gunakan. Ya, Siap. Selain mengajar di MTS Negeri 4, apakah Pak Ustadz Agus mempunyai kegiatan keagamaan di luar gitu? Punya kegiatan selain mengajar? Kegiatannya ada. Kebenaran saya ini adalah sebagai
peserta didik juga ya Tadi. di rumah tajwid. Iya. Doakan Tahfiz. saya juga sukses di dalam Amin. tajwid. Keseharian di rumah Pak Ustadz Agus ngapain aja kalau misalnya Libur. hari Sabtu Minggu gitu Pak Ustadz, tanggal merah misalnya? Oh gitu. Ya. Sekarang saya punya 4 anak. Buat Masya Ya. Saya punya 3 putri, 1 putra. Yang satu tinggal di Korea, nanti pulangnya di tahun 2025. 2025. Iya. Kemudian yang satu sedang S2-nya di UI. Masya Allah. Masya Allah. Jadi S2 juga ya di Fakultas MIPA Medis. Jadi di namanya Fisika Medis. Yang ketiga di Jogja UGM. Oke. Nah, pulangnya nanti setelah start semester. Iya, Pak Ustadz. Dan yang satu lagi di asrama atau boarding yang pulangnya juga nanti setelah ya. Jadi saya di rumah kadang-kadang hanya berdua-dua atau sendiri. Jadi kegiatan saya apa? Ya saya sedang hari ini sedang tahfizul di surat juz yang ke-30. Itu ya waktu-waktu yang saya gunakan. Sekaligus membantu karena di rumah sedang dari tahun 2020 saya sudah tidak menggunakan pembantu. Jadi di hari Sabtu kalau ada istri saya kerjasama mencuci, kemudian membantu menjemur. Kadang-kadang juga memasak bersama. Masa Itu menambah rasa sayang. benar sekali. Itu aja. Kasih. Apakah Pak Ustadz Agus berharap ada yang salah satu anak Bapak menjadi guru seperti Pak Ustadz Agus? Kalau saya berharap saya tidak, semua saya tunjuk, saya serahkan fungsi hidup dia mereka. Tapi ternyata yang pertama dan yang kedua dia sama, tapi tingkatannya lebih tinggi. Dia ingin menjadi seorang dosen. Seorang dosen. Yang pertama dan yang kedua. Yang sekarang lagi pendidikan S2-nya di Korea dan yang sekarang lagi pendidikan S2-nya di UI. Tanggapan Pak Ustadz Agus terhadap mata pelajaran yang Bapak ajari saat ini? Semua pelajaran itu mudah kalau dipelajarkan dengan semangat. Tapi tidak ada pelajaran yang mudah kalau tidak dipelajari dengan semangat yang menjadi susah. Semuanya karena ketika kita lahir kita membawa 3 komponen yang ada pada diri kita. Ya, komponen pendengaran, komponen penglihatan, dan yang satu adalah komponen keinginan yang disebut namanya afidah. Nah, pendengaran dan penglihatan akan dipengaruhi oleh afidah. Pendengaran tidak baik tapi penglihatan baik tapi afidahnya baik, insya Allah dia akan. Penglihatan tidak baik, pendengaran baik tapi afidahnya baik. Tapi sebaliknya, pendengaran baik, penglihatan baik tapi afidah tidak baik, maka dia akan tidak sukses. Yang terakhir Pak Ustadz, pesan yang ingin Pak Ustadz Agus sampaikan buat generasi selanjutnya nih Pak Ustadz. Oh iya, belajar. Ya, kun aliman. Jadilah kamu orang yang berilmu. Ya, jadilah kamu orang yang Berilmu. karena dengan ilmu itulah yang akan memberikan cahaya penerang kemana kakimu akan melangkah. Hal yang baik atau hal yang buruk. Semoga ilmu yang kita pelajari ini akan mengarah kepada ridhonya Allah Amin ya Subhanahu Rabbal wa Ta'ala. Alamin. Itu saja harapan Bapak. Ya, terima kasih Pak Ustadz Agus atas waktu yang diberikan untuk kami melakukan wawancara. Semoga dengan apa yang Pak Ustadz Agus berikan menjadi motivasi bagi kita Amin. sebagai generasi penerus bangsa. Untuk Amin. itu, terima kasih Pak Ustadz Agus. Sekali lagi. Sama-sama. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Bapak semoga kalian sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz Agus, terima kasih. Sama-sama.